Suyanto, dibeli dari siapa tadi satunya? Arman. Nah, itu aja sudah. Iya. Jualnya. Iya, bukan punya kami ya. Terima kasih. Jadi ini hal-hal yang urgent yang ingin kami sampaikan, yang mulia. Jadi barang-barang ini tadi barangnya juga beliau tidak jelas dan segala macam. Jadi selanjutnya akan kami lanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Saksi masih kuat kan? Ya, pokoknya sesama profesi saya tetap menghormati rekan ya. Gini saksi dari tadi saya amati banyak yang tidak tahu, terutama unboxing. Sementara dasar untuk laporan Polda Metro Jaya adalah buktinya unboxing, ya. Tapi saksi tidak tahu unboxingnya di mana tadi, betul? Betul. Baik, saksi tadi saksi mengatakan kenapa saksi yang melaporkan karena Dokter Samira itu sedang keluar negeri, betul? Berdasarkan berkas. Saksi mendapatkan surat kuasa dari Dokter Samira itu tanggal 18 November 2024. Tahu tidak sejak kapan Dokter Samira pergi ke luar negeri? Saya lupa. Tadi sudah ditanyakan. Sudah ditanyakan. Baik. Yang kedua, saksi yang diperlihatkan, sekali lagi ya, saya hanya ingin bukti-bukti tadi yang diperlihatkan di majelis hakim. Saya ingin jawaban yang tegas. Yang tadi itu barang bukti yang saat itu diperlihatkan atau di unboxing oleh Dokter Samira atau bukan? Yang WT. Ada 3 Pak. Yang WT.
Ya, masih. Saksi langsung barang bukti DNA salmon yang botol. Saksi tadi mengatakan bahwa pada saat ditunjukkan labelnya itu dilepas dari botol. Betul. Kemudian yang ditunjukkan di majelis hakim labelnya itu masih ada. Saya hanya ingin ketegasan dari saksi karena ini menyangkut nasib orang. Itu barang buktinya bukan? Begini, saya sudah jawab sebelumnya tadi yang mulia bahwa video unboxing itu dibuat sebelum saya menyampaikan laporan polisi. Jadi saya tidak tahu apakah barang produk yang digunakan dalam membuat video unboxing itu adalah produk yang sama dengan yang diserahkan kepada saya. Seperti itu. Ya, saksi simpel saja bisa jawab tidak, itu yang dihadirkan itu. Jawaban saya, Pak. Yang kedua, saksi juga mengatakan bahwa bisanya dilaporkan karena ada temuan dugaan pelanggaran karena ada stiker. Ya. Lalu pelanggarannya di mana kalau ada stiker itu menurut saksi? Terkait dengan relabeling produk lain. Relabeling Ya. produk lain. Jadi menurut saksi pelanggarannya itu di relabeling. Dugaan kami. Kemudian saksi juga mengaku tadi telah mengecek ke BPOM. BT. Semua, dan saksi mengatakan semuanya ada izin edarnya. Betul? Yang saya cek di website BPOM itu tadi terkait produk Waitom itu saja. Untuk WT izin edarnya ada tidak, saksi Litsen? Kan sebelum melapor saksi kan advokat nih, Ya. dipastikan dulu ini pelanggarannya di mana. WT BT. ada izin edarnya tidak? Ada. Ada. DNA Salmon DNA Salmon saya tidak cek, Pak. Yang saya cek di BPOM itu cuma BT. oh cuma WT. Iya, karena DNA Salmon di kemasannya tidak ada tertulis nomor izin edar. Tidak ada. Tidak ada tertulis di kemasan produknya, tidak tertulis izin edar. Kalau recupping Kalau recupping tertulis. ada izin edarnya. Ada. Ada. Kemudian saksi ini kan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Apa kerugian saksi sebagai pelapor atau kerugian klien saksi yang menguasakan kepada saksi untuk melaporkan? Kerugiannya jelas terkait dengan pembelian produk. Klien saya merasa dirugikan atas pembelian produk yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sebelum saksi atau klien saksi membeli produk, tahu dari mana ada produk itu? Berdasarkan keterangan klien kepada saya, itu berdasar dia lihat di sosial media, Pak. Itu sudah saya jawab. Video-video terdakwa yang mempromosikan produk-produk tersebut. Oke, tadi saksi juga mengatakan tidak tahu produk itu dipakai atau tidak oleh klien saksi. Betul? Lalu apa tujuan membeli produk tersebut? Itu bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Sementara cukup. Baik, terima kasih Yang Mulia, mohon izin saudara saksi. Yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah kepada saudara saksi bahwa
Izin yang mulia, bicara saksi maka bicara tentang siapa yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri. Atau dalam KUHP yang baru itu harus menguasai data atau menguasai data atau informasi. Tapi mohon maaf, ada beberapa data dan informasi tadi yang kami tidak dapatkan dari saudara saksi. Pertama yang kami mau sampaikan adalah kepada saudara saksi, apakah saudara saksi bisa jelaskan kembali sebenarnya apa yang saudara saksi laporkan ini, pelanggarannya apa? Itu terkait dugaan tindak pidana kesehatan dan atau perlindungan konsumen. Saudara saksi mengetahui adanya pelanggaran atau dugaan tindak pidana itu. Saudara saksi melihat langsung, mendengar, mengalami sendiri, atau informasinya saudara saksi dapat sendiri atau tidak? Kapasitas saya sebagai kuasa hukum. Oke, kapasitas sebagai kuasa hukum. Artinya saudara saksi mendapatkan informasi semua yang sehingga saudara saksi akhirnya menjadi pelapor. Itu informasinya dari siapa? Dari Dokter Samira. Dokter Samira. Sebagai klien saya. Dokter Samira sebagai klien saudara. Berarti informasinya Dokter Samira dulu, baru ditransferkan informasi itu kepada saudara. Betul. Jadi saudara bukan mengetahui dan melihat kejadian langsung dan sebagainya di lapangan ya? Tidak ya? Betul. Oke. Saudara saksi, selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara saksi. Tadi saudara saksi sampaikan SK atau surat kuasa saudara saksi dari Dr. Samira 18 November 2024, betul? Oke. Itu kantor hukum saudara saksi? Kantor hukum atau lembaga bantuan hukum atau lembaga apa saudara saksi mewakili sehingga bisa mendapatkan kuasa dari Dr. Samira? Beberapa kelompok advokat Pak yang tercantum dalam Kelompok advokat, kantor hukum bukan? bukan. Jadi kelompok perkumpulan dari advokat-advokat. Betul. Oke, secara profesional atau bantuan hukum? Karena kita menganut undang-undang bantuan hukum, ya? Bantuan hukum. Oke, saudara Dr. Samira memberikan kuasa kepada perkumpulan advokat tadi sebagai bantuan hukum. Lalu saudara saksi mengetahui apa kegiatannya dari Dr. Samira ini pada saat datang nih kepada perkumpulan advokat, beliau menjelaskan apa tentang dirinya. Pasti kan ada pertemuan atau sebelumnya sudah kenal Sebagai dokter. sebagai dokter. Iya. Ada lagi yang dijelaskan selain itu, saudara saksi? Kebanyakan sebagai dokter, soal dokter. Dokter. Apakah saudara saksi tahu bahwa Dr. Samira ini memiliki sebagai pelaku usaha, Dalam artian seperti apa itu, Pak? memiliki produk usahanya juga ada? Produk usaha seperti apa itu? Jadi Dr. Samira ini selain dokter apa kegiatan lainnya? Hanya dokter saja atau ada kegiatan lainnya? Usahanya Dr. Samira apakah ada yang saudara saksi ketahui pada saat bertemu kan? Iya. Apa usahanya Dr. Samira? Kalau tidak apa dalam bentuk klinik? Klinik ada ya, Pak? Klinik. Oke, klinik ada ya. Klinik kan? Berarti Dr. Samira punya klinik. Iya, klinik. Klinik apa namanya yang saudara saksi tahu? Saya lupa ada estetik apa? Ya. Amir estetik klinik kalau saya nggak salah. Amira Estetik klinik. Esteti. Kalau saya nggak salah. Amira Estetika. Ya, saya nggak pernah datang soalnya. Saya Nggak pernah datang, tapi saudara mengetahui bahwa beliau ya Ya. adalah seorang dokter yang punya usaha, yaitu klinik, punya klinik. Pada saat beliau datang kepada saudara, yang namanya korban pasti memiliki kerugian, betul ya? Apa yang Dokter Samira jelaskan kepada saudara? Kerugian apa yang beliau jelaskan? Karena saudara ini kan bukan saksi yang mengetahui langsung kejadian kan? Iya. Tadi sebagai kuasa kan, gitu. Dasarnya kuasa hukum, surat kuasa kan, gitu. Betul. Nah, apa yang
Dokter Samira jelaskan kepada saudara tuh. Nggak mungkin orang yang tidak punya punya masalah gitu ya, tidak punya kerugian kan begitu. Ada nggak? Ada. Apa kerugiannya? Kerugian pertama terkait dengan membeli produk yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Oke. Kemudian sepengetahuan saya, beliau ini kan sering muncul di sosial media juga ya. Yang muncul di sosial media menyuarakan terkait dengan produk-produk kosmetik yang berbahaya dan merugikan konsumen atau masyarakat. Dari situlah beliau merasa dirugikan, selain sebagai pembeli dan sebagai dokter yang merasa kepentingan masyarakat dirugikan dengan produk-produk seperti itu. Artinya kerugiannya, ada nggak kerugian pribadi dari Dokter Samira ini? Dari sejumlah pembelian produk. Oke, pertanyaannya adalah saudara saksi, fokus pada pertanyaan yang saya sampaikan. Ada tidak kerugian yang Dokter Samira rasakan yang dijelaskan kepada saksi? Membeli produk yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, itu adalah kerugian. Oke. Sini di dalam BAP bahwa dijelaskan secara pribadi tidak ada. Namun untuk masyarakat umum kan yang dijelaskan. Oke, saudara saksi, saya tegaskan lagi, kerugian pribadi apakah ada? Dari sudah saya jawab ya. Ya, jadi Oke. yang itu kan ya biasalah bukan Siap. ada yang material, ada yang material. Ya kan begitu ya. Iya. Ada tiga jenis secara material. Kerugian secara material adalah membeli produk. Beli tadi itu ya. Material Immaterial, beliau sebagai dokter yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, merasa masyarakat telah dirugikan kepentingan itu dengan menurut dia. menurut dia. Ya, bukan menurut saudara. Toh, Menurut dia yang dia sampaikan kepada saya. Kan Oke, pertanyaan seperti itu. kalau materi kan kita bicara tadi yang mulia jelaskan, bicara tentang jumlah nominal dan sebagainya. Ya. Berapa kerugian yang Dokter Samira dirugikan atas adanya pembelian ini? Karena kita bicara kerugian nih, saudara melaporkan sebagai pelapor. kalau menyangkut material kan tadi kan kerugian membeli. Berapa itu yang dia bayar? Yang dia merasa rugi. Ini dari 3 produk ini saya lupa semua harganya yang Ya? Tidak tahu. lupa yang mulia. Sudah lupa dia. Jadi apakah ada jumlahnya? Jumlahnya? Saya lupa. Oke, berarti saudara banyak tidak mengetahui ini informasi-informasi yang ada, sedangkan pengertian saksi dalam KUHP harus mendengar, melihat, mengetahui, merasakan, dan juga satu lagi dia mengetahui data dan informasi. Mohon izin ya, saksi yang saya hormati. Selanjutnya yang saudara ketahui, apakah klien saudara atau apakah korban yang pada akhirnya menguasakan kepada saudara sebagai pelapor menggunakan produk ini? Karena kita bicara perlindungan konsumen, menggunakan nggak produk ini? Yang saudara tahu, dengar dari klien saudara? Jelas jawaban izin? Sudah tadi ya? Tadi udah dijawab. Sudah dijawab tadi tidak. Tidak menggunakan, Tidak tahu. tidak tahu. Oke. Sementara Izin yang majelis dari belakang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.